Halo, bertemu lagi bersama saya Kang Afan. Di video kali ini saya akan membahas tentang eh, tema yang sedang rame di bioskop, yaitu KKN Desa Penari. Dan saya tidak akan membicarakan masalah mistisnya, tetapi saya akan berbicara tentang KKN-nya, karena KKN sendiri bagi kita yang hidup di lingkungan kampus itu merupakan kegiatan rutin tahunan. Dan saya akan coba bagikan kalian apa sebenarnya yang terjadi dengan cerita KKN di Desa Penari. Sebetulnya bukan hanya kejadian satu KKN saja, tetapi mungkin ada kegiatan KKN lain yang memiliki cerita-cerita tertentu. Simak terus videonya. Kalau lihat di TikTok, kemudian di YouTube, ini sedang ramai sekali masalah KKN Desa Penari. Saya selaku dosen di salah satu perguruan tinggi ya, dan membimbing mahasiswa yang melaksanakan KKN ataupun pada waktu menjadi ketua panitia KKN. Sebetulnya KKN sendiri ditujukan untuk menggembleng pengalaman mahasiswa untuk dia mampu beradaptasi di lingkungan yang nyata, kemudian di lingkungan yang baru, serta mampu berkontribusi terhadap masyarakat di sekitar. Nah, cerita-cerita dari KKN sendiri sebetulnya hampir setiap kelompok KKN itu punya ceritanya masing-masing sebetulnya. Bukan hanya cerita KKN Desa Penari yang itu sampai viral, kemudian difilmkan gitu dan viral lagi gitu. Sebetulnya hal yang mistis terjadi di KKN itu sebetulnya mungkin kalau mau jujur gitu, sebetulnya mungkin banyak kegiatan KKN yang mengalami hal serupa, namun mungkin kasusnya berbeda, atau yang agak-agak mirip, ada yang lebih ringan ataupun mungkin ada yang lebih parah juga gitu. Tapi di sini saya hanya menyoroti sebetulnya kegiatan KKN itu memang mengharuskan mahasiswa itu, yang pertama itu dia harus bisa beradaptasi dengan masyarakat yang baru atau lingkungan yang baru gitu. Nah, dalam adaptasi ini memang mungkin si mahasiswa sendiri harus bisa bagaimana dia membaca karakteristik wilayah yang baru gitu ya, wilayah yang di lokasi KKN-nya gitu. Karena begini, di masyarakat di daerah-daerah gitu ya, mungkin ada hal-hal yang memang dilarang, dan itu untuk mahasiswa KKN tidak boleh dilanggar gitu, karena itu mahasiswa KKN itu hanya pendatang ke desa tersebut. Nah, kemudian di desa tersebut misalnya sudah ada kepercayaan atau kesepakatan bersama tentang satu hal ataupun tentang satu tempat misalkan yang disakralkan gitu. Nah, itu harus diikuti. Jadi bukan masalah si mahasiswa itu percaya atau tidak percaya, tetapi berhubung mahasiswa itu sebagai pendatang di desa tersebut, maka dia wajib untuk menghormati apa yang sudah menjadi kesepakatan ataupun apa yang sudah disakralkan di desa tersebut gitu. Itu yang pertama yang saya soroti. Jadi kasus KKN Desa Penari ini kalau saya amati ceritanya memang ya mungkin namanya dari kota gitu ya, kemudian ke desa, dia melanggar apa yang sudah disakralkan di desa tersebut gitu, sehingga ada konsekuensi yang terjadi gitu kan. Kemudian yang kedua, mahasiswa KKN sendiri itu dia harus bisa berkontribusi terhadap kehidupan di desa lokasi KKN gitu. Jadi skill atau kemampuan yang dimiliki atau yang dipelajari oleh mahasiswa di kampus itu diharapkan sebetulnya diimplementasikan
secara nyata itu di lokasi KKN. Jadi apa yang kalian dapat misalnya di kampus gitu, kemudian kalian direalisasikan di lokasi KKN. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang harus sangat, menurut saya sangat krusial dan wajib sangat ditaati oleh kalian mahasiswa yang melakukan KKN gitu ya, yaitu menjaga etika. Nah, jadi disinggung lagi ini masalah etika, karena kalian itu pendatang, jadi kalian sendiri harus sadar diri. Jadi hindari untuk membuat masalah dengan penduduk setempat gitu, karena kalian sendiri harus bisa mampu menjaga akhlak, menjaga etika, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Dan biasanya jika kalian secara etika sangat bagus gitu ya, dinilai oleh masyarakat sekitar, biasanya malah masyarakat di lokasi KKN itu akan sangat support kalian biasanya gitu. Jadi tidak akan terjadi masalah, malah biasanya masyarakat di lokasi KKN itu akan gotong royong untuk membantu kegiatan KKN-nya gitu. Itu yang yang saya alami dari beberapa tahun kebelakang gitu ya, mengalami fase menjadi pembimbing KKN, kemudian menjadi ketua KKN gitu kan, ketua panitia KKN. Jadi 3 hal itu sih sebetulnya yang saya kira sangat penting. Dan di cerita KKN Desa Penari itu 3 hal itu juga yang saya tangkap, yang istilahnya yang mungkin dilanggar oleh peserta atau anggota KKN di Desa Penari itu gitu. Mungkin lebih dari itu kalian bisa cari sendiri, ataupun kalian punya pengalaman mungkin yang sama sebagai dosen, pernah menjadi pembimbing KKN dan memiliki cerita-cerita KKN yang apakah itu mistis, apakah itu tentang histori ataupun apapun itu, bisa kalian bagi, share di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.